Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sobat Football United, gue ingin update kabar yang mungkin Sobat Football United juga sudah ketahui ya. Gue mungkin agak telat nih, karena ya ada suatu dan lain hal. Pertama adalah Leny Zoro. Ini sudah diresmikan menjadi pemain Manchester United, pemain kedua yang datang di musim panas kali ini. Setelah sebelumnya Joshua Zirkzee ya. Setelah memenangkan perburuan, Leny Zoro menghadapi tim raksasa Real Madrid, Manchester United ya secara resmi memperkenalkan Leny Zoro. Bahkan sang pemain juga sudah bertemu dengan Erik ten Hag di penandatangan kontraknya. Gue sudah pernah bahas juga di beberapa video sebelumnya. Ya intinya sudah resmi. Lalu Olympique Marseille ini juga sudah secara resmi memperkenalkan Mason Greenwood. Jadi Mason Greenwood juga akan ke Olympique Marseille sekitar 30 juta euro plus ada add-ons, plus ada sell on close sekitar 50 atau 40 sampai 50% ya. Jadi kalau Olympique Marseille ini menjual Mason Greenwood, Manchester United akan dapat bagian. Menurut gua ini merupakan langkah strategik yang bagus juga. Jadi Manchester United berusaha ingin memaksimalkan memang dari penjualan Mason Greenwood ya, dan dengan angka sekitar berapa 30-an juta kurang lebih seperti itu. Mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan ini kurang banyak atau seperti apa. Tapi melihat dari situasi Mason Greenwood yang valuasi marketnya itu sempat drop ya kan, setelah dia ada kasus, setelah dia jarang atau tidak bermain bahkan. Menurut gua angka 30 tuh angka yang cukup oke loh ya. Plus juga ada add-ons, plus juga ada sell on close. Jadi menurut gue ini deal yang cukup bagus yang dilakukan oleh manajemen Manchester United. Dari channel Fabrizio Romano ya, ini gue akan maju mundur informasinya. Kali ini balik lagi ke Leny Zoro. Bagaimana Ineos ini ternyata sangat mengapresiasi Leny Zoro, dan Ineos juga memiliki hubungan yang sangat bagus dengan agennya Jorge Mendes. Real Madrid, PSG juga tertarik di Leny Zoro. Dan Lille ini memang mengharapkan ada persaingan yang besar ya untuk mendapatkan Leny Zoro di musim panas kali ini. Jorge Mendes, gue ingat ini kan mantan agen dari Cristiano Ronaldo, yang ketika memang ada polemik antara Cristiano Ronaldo dengan Manchester United pada saat itu, Jorge Mendes memilih mundur sebagai agen dari sang pemain, karena menurut gue salah satunya adalah ingin menjaga hubungan baik dengan Manchester United, dan ya berhasil ya. Di sisi lain juga ada sebuah artikel yang akan gue bahas insya Allah di video yang berbeda. Ada memang strategi pendekatan transfer musim panas yang dilakukan oleh Manchester United kepada Leny Zoro. Situasi lini tengah dari Manchester United dikabarkan ini terus mengamati situasi dari Adrien Rabiot dan ketertarikan Saudi Arabia kepada Casemiro di sisi lain ini semakin mendingin. Gua pindah ke informasi lainnya. Manchester United dikabarkan masih ingin mendatangkan Matthijs de Ligt, walaupun pembicaraan ini saat ini macet ya antara Manchester United dengan Bayern Munchen, karena Bayern Munchen ingin 42 juta euro, 42 juta pounds, berarti sekitar 50 juta euro, dan Manchester United disebutkan tidak ingin membayar lebih dari 34 juta pounds, berarti sekitar 40 juta euro. Ya, mungkin sekitar ada 10 juta selisih, dan ternyata ini ya yang mengakibatkan memang kesepakatan antara Manchester United dengan Matthijs de Ligt ini belum bisa melaju lebih jauh. Sempat diinformasikan sebelumnya bahwa ada situasi struktur finansial pembayaran yang menjadi penghambat, tapi ternyata angka ini yang menghambat. Jadi sang pemain disebutkan sudah sepakat secara personal, tapi bagaimana dari sisi klub ya, antara Bayern Munchen dengan Manchester United ini masih terus melakukan negosiasi, masih terus melakukan pembicaraan terkait dengan angka, dan memang ada perbedaan di sana. Kabar selanjutnya sore adalah ya Manchester United ini butuh untuk menjual satu pemain tengahnya untuk mendatangkan Manuel Ugarte. Ini disebutkan oleh Fabrizio Romano. Di sisi lain, pemain tengah Manchester United Scott McTominay ini diminati oleh Galatasaray, dan mereka pun percaya kalau Scott McTominay ini terbuka untuk bergabung dengan Galatasaray.
kalau mereka tentu saja diberikan kesempatan yang serius untuk mendatangkan pemain ini. Pembicaraan masih terus berlangsung antara Galatasaray dan Manchester United, dan disebutkan United menginginkan sekitar 25 juta pounds, berarti sekitar 30 juta euro, angka yang kurang lebih sama seperti musim panas tahun lalu, 30 juta euro. Dan pada saat itu tidak ada yang mau membayar 30 juta euro. Menurut gue secara ringan amatiran Scott McTominay akan tetap stay di Manchester United sih menurut gue. Bukan karena gue pingin stay atau enggak, tapi dari sisi valuasi sih. Gue pikir untuk pemain yang usianya sudah memasuki senior angka 30 juta euro ini termasuk tinggi. Kalau Manchester United bersikeras di angka tersebut, menurut gue chance-nya tidak besar sih untuk Scott McTominay ini cabut. Mungkin bisa jadiin juga strategi dari Manchester United untuk menahan pemain tengah yang versatile, karena bisa bermain di beberapa posisi. Bahkan musim lalu menjadi andalan lini depan Manchester United untuk mencetak gol kan. Fabrizio Romano mengatakan kalau Manchester United ini masih bekerja untuk menjual Casemiro atau Scott McTominay untuk mendatangkan Manuel Ugarte. Tapi situasinya saat ini menurut gua belum ada progres yang mengesankan karena ketertarikan dari Saudi tadi dikabarkan mulai mendingin, dan Scott McTominay dari sisi valuasi masih menghambat. Dan di sisi lain untuk pemain tengah, bagaimana Manchester United ini mempertimbangkan kemungkinan untuk mendatangkan Adrien Rabiot karena secara gratisan dan Manchester United melihat bahwa Adrien Rabiot ini bisa memberikan solusi dengan budget yang rendah, karena Manchester United praktis tidak butuh untuk mengeluarkan biaya transfer. Fabrizio Romano mengatakan kalau Adrien Rabiot ini ingin mencoba sesuatu yang baru dan yang dituju adalah Premier League. Dia sudah ditawari perpanjangan kontrak lagi-lagi oleh Juventus, tapi dia menolak karena dia ingin mencicipi suasana yang lain dan yang dituju adalah Premier League, di mana Manchester United selalu dikaitkan dan dikabarkan memang sempat ingin berminat mendatangkan pemain tengah asal Prancis ini beberapa periode, kalau tidak salah musim panas tahun lalu. Namun pada saat itu tidak ada kesepakatan dari sisi gaji, dan ini membuat akhirnya batal Adrien Rabiot untuk mendarat di Old Trafford. Kabarnya memang Adrien Rabiot ini dipantau oleh Manchester United, termasuk juga oleh Erik ten Hag sehingga kalau dia datang menurut gue besar kemungkinan memang akan ada konsep permainan dengan menggunakan Adrien Rabiot, di mana pemain ini menurut gue juga pemain premium, artinya dia punya pengalaman bermain di kompetisi tertinggi, bermain di klub besar bersama tim nasional Perancis, menurut gue juga fantastis. Dan gue pernah bikin video juga di channel Football United. Gue menilai ini salah satu solusi gitu loh. Manchester United bisa mendatangkan pemain tengah dengan kualitas bagus tapi dengan low cost, artinya tidak perlu ada biaya transfer. Namun tentu saja biaya gaji itu yang harus diperhatikan. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.